Pengenalan mikroskop. Untuk mempelajari lebih dalam tentang klasifikasi makhluk hidup, kita perlu mengetahui yang namanya mikroskop. Karena alat ini digunakan untuk mengetahui berbagai makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang kita kenal dengan kelompok makhluk hidup mikroskopis. Tahukah sahabat, banyak makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Tempat hidupnya pun di mana-mana. Misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Salah satu contohnya yaitu bakteri Escherichia coli yang dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa untuk memahami materi mengenai makhluk hidup mikroskopis, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut. Mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Nah, hal inilah yang dapat membantu persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Untuk mengetahui mikroskop, maka perlu diketahui komponen mikroskop, macam-macam mikroskop, penggunaan dan pemeliharaannya. Selanjutnya, ada beberapa komponen-komponen mikroskop. Untuk memudahkan kita dalam mengenal komponen atau bagian mikroskop, maka kita akan membagi komponen mikroskop menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik atau non-optik. Untuk bagian optik meliputi bagian-bagian berupa lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan cermin. Kedua, untuk bagian mekanik meliputi bagian-bagian berupa levolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer, mikrometer, dan kaki mikroskop. Lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang terdapat di bagian ujung atas tabung. Pengamat melihat objek melalui lensa ini. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek atau benda, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat. Dekat dengan diafragma, terdapat bagian kondensor yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Di bawah kondensor terdapat cermin, di mana bagian ini berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Revolver, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Tabung mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Lengan mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat pengamat memegang mikroskop. Meja benda, yaitu bagian yang berfungsi untuk menempatkan objek yang akan diamati. Pada meja benda terdapat penjepit objek yang menjaga objek tetap di tempat yang diinginkan. Makrometer,
yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat. Untuk pengaturan, mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Sedangkan mikrometer yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat. Untuk pengaturan, mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Dan untuk kaki mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan, dan juga untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Selanjutnya, mengenai pembagian jenis-jenis mikroskop, kita simak secara bersama. Pertama, jenis-jenis mikroskop berdasarkan jumlah lensanya terdiri dari mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Kedua, jenis-jenis mikroskop berdasarkan sumber cahayanya yaitu terdiri dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kemudian, jenis-jenis mikroskop berdasarkan nama dan kegunaan. Ada mikroskop cahaya yang terdiri dari mikroskop X kontras, mikroskop medan terang, mikroskop medan gelap, mikroskop pendar, dan mikroskop ultraviolet. Adapun untuk mikroskop elektron itu terdiri dari mikroskop elektron scanning dan mikroskop elektron transmisi. Yang terakhir ada mikroskop stereo. Berikut akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan dari mikroskop secara sederhana. Setiap mikroskop tentu berbeda-beda caranya. Sekian dari saya tentang pengenalan mikroskop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.